Bodohnya ni wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya ni wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Oke, sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. Oke, Mbah, kita bahas lagi mengenai sisi lain, Mbah. Sisi lain. Potensi lain dari weton, Mbah. Nah. Biasanya kita kan membahas tentang karakternya, keberuntungannya, terus mungkin apa ya, jodohnya. Coba ada yang bisa kita gali lagi nggak, Mbah, dari weton yang istilahnya sisi lainnya, Mbah? Mungkin yang lebih cetar membahana apa gimana istilahnya, Mbah? Weton apa dulu ini? Kayaknya untuk kali ini saya mohon diodarkan weton Senin Pahing, Mbah. Senin Pahing. Game, Mbah. Senin. Kalau dilihat dari Seninnya, Kang Job, Senin itu 4, Pahing itu 9. 9. Oke. Pahing itu sendiri kan luar biasa. Berada di puncak angka untuk pasaran. Pasaran. Oh, oke. Sementara sebetulnya karakternya antara Senin dan Pahing itu agak-agak sama. Jadi agak-agak mirip. Dalam hal ini bahwa Senin Pahing itu adalah orang-orang yang powerful. Bahasa Inggrisnya. Iya, powerful. Jadi saya melihat cenderung orang-orang Senin Pahing itu sebetulnya kayak energinya adalah semacam api yang siap membakar apapun. Wah, ngeri, Mbak. Api yang siap membakar apapun, seperti itu. Karena jadi potensi manusia itu pasti ada dua, Kang Job. Sebetulnya sama. Api itu kalau dipotensikan untuk kebaikan ya menjadi sebuah kebaikan, tapi nek dipotensikan untuk sebuah kerusakan juga menjadikan sesuatu itu rusak. Sama seperti ilmu. Jadi orang mengatakan ada ilmu hitam dan ilmu putih. Sebetulnya tidak ada, Kang Job. Yang ada itu ya hanya ilmu. Bila mana ilmu itu dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, berarti itu menjadi ilmu hitam. Tapi nek itu dipotensikan untuk kebaikan, menolong orang, bermanfaat bagi kehidupan, ilmu putih. Tapi intinya cuma ada satu ilmu kan gitu. Sama seperti Senin Pahing. Jadi karakter api yang powerful itu tadi, bila mana si Senin Pahing itu bisa memberdayakan untuk hal-hal yang baik, berarti dia akan memberikan potensi yang luar biasa. Contoh kasusnya gini. Orang-orang Senin Pahing itu sebetulnya orang-orang yang sangat mudah tersulut emosi, dan dia sangat cenderung defensif bila mana ibaratnya misalnya saya menyakiti si Senin Pahing gitu. Senin Pahing itu orangnya belum puas jika dia belum membalas setimpal atas perbuatan orang lain itu, atau bahkan lebih dari itu. Itu belum ada kepuasan di situ. Ngeri ya, Mbak. Tetapi di sisi lain sebetulnya Senin Pahing itu juga orang yang humble, yang mempunyai karakteristik paling suka menolong, paling tidak suka melihat kejahatan, paling tidak suka melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk seperti contohnya penindasan terhadap orang lain. Melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya itu juga si Senin Pahing itu juga ibaratnya kalau Superman murah-murah muncul menolong tanpa melihat siapa orang tersebut. Ki ngerti ini misalnya di jalan dia tahu iki enek wong tua kok murah-murah diajar karo wong. Wah, dia ini gak tega. Lah apa kon ngajar iki lho wong tua kok mbok ajar. Dia juga akan dengan ringan akan membantu orang tua tersebut membalaskan apa yang sudah dilakukan kepada orang tersebut. Seperti itu. Jadi itu kan berimbang sebetulnya. Kalau potensi itu digunakan untuk menolong, si Senin Pahing itu adalah orang-orang yang sangat enteng, ringan untuk melakukan pertolongan pada orang lain. Tetapi di sisi lain, seperti matahari lah, karakter api di sini seperti matahari. Orang Senin Pahing itu juga dia rela untuk memberikan sinarnya kepada banyak orang, rela untuk memberikan pengabdiannya, memberikan manfaat bagi banyak orang dengan apa yang dia miliki itu. Tetapi dia juga tidak akan pandang bulu, sinar matahari itu juga akan membakar siapapun yang memang tidak tahan panas di situ, tidak punya anu di situ. Dia tidak pernah membedakan segala sesuatunya. Jadi powerfulnya Senin Pahing itu memang benar-benar luar biasa.
Yang paling ketok ya itu. Biasanya Senin Pahing itu orangnya sangat defensif, sangat mudah tersulut emosi, tetapi juga sangat mudah untuk move on. Saat dia melihat satu sisi kebijaksanaan bahwa ini adalah sesuatu yang bagus, dia juga akan dengan mudahnya untuk mengakui tentang kebaikan orang lain, tentang kehebatan orang lain. Tapi di sisi lain dia juga tidak akan memberikan simpati, pengampunan atau permaafan kepada orang yang telah menyakiti dia. Ya seperti itu. Jadi powerfulnya yang sangat sulit dibendung. Powerful sekali orang. Terus orang-orang Senin Pahing itu orang-orang yang selalu energik. Apapun keadaannya, dia sangat bisa memahami satu keadaan di mana dia berada saat itu. Dia juga menjadi orang-orang yang bisa menceriakan suasana. Seperti Kang Jeptan. Terus yang menjadi andalan lagi dari si Senin Pahing, dia adalah orang-orang yang multi talenta. Multi talenta dengan dilandasi kecerdasan otak yang luar biasa. Biasanya orang-orang Senin Pahing itu cerdas, Kang Jep. Kalau ada orang Senin Pahing yang nggak cerdas itu berarti ya Kak Pate Pahing. Salah satunya. Sebenarnya nggak tahu. Salah satunya, bukan salah 99. Oh iya. Ya orang Senin Pahing kan biasanya terus ngomong oke ya banter, pokoknya ngomong gak banter gak marah. Itu ketok dia itu powerful, tapi dia sembodo itu kubuk gitu. Oh ya sesuai. Suaran banter pandang gaene yo sesuai. Lek ngamuk yo ya sesuai. Apa-apanya sesuai lah itu. Tugasnya si Senin Pahing adalah mengelola powerful energi yang powerful itu tadi. Karena pada realitanya saat hal-hal semacam itu dia tidak bisa mengelola dengan baik. Misalnya ini ya, orang cenderung orientasinya ngomongnya buanter, ngomong ceplos-ceplos, ngomong kadang membuat orang lain tersinggung. Terus saat dia berbenturan dengan orang lain, dia gak kuat mental, akhirnya down. Ya sama. Akhirnya dia juga mengalami stres yang luar biasa. Tapi bagi mereka-mereka yang memang benar-benar kuat, ini gak apa-apa, gue gelap juga gak apa-apa, lah boleh misalnya gak terima ya gak terima, permasalahan sing tak omong bener lah gak kan gitu. Dia akan melakukan pembelaan, akan defensif untuk melakukan pembelaan atas apa yang dia katakan itu tadi. Jadi intinya seperti seperti mata pisau, dipakai untuk membunuh bisa, pakai untuk membantu orang juga bisa, untuk kemanfaatan bisa seperti itu. Terus saat si Senin Pahing itu menghadapi satu permasalahan, terus dia merasa bahwa dia itu berada pada posisi benar, dia tidak akan segan-segan untuk melibas apapun yang ada di depannya. Itu Senin Pahing seperti itu, Kang. Jadi untuk orang-orang Senin Pahing itu cara profesi itu cocoknya apa ya sebetulnya? Kayak semacam tentara, cara perang itu pokoknya wanita. Di sini korban. Ibaratnya kayak zaman kita masih kecil dulu kan, masa kanak-kanak ngono terus dijawil kancane ngono, douber Pak. Nek urung sampai dia bener-bener jawil atau membalas kan itu. Mbok nang ndi ya dibletik. Engko sesuk ketemu ngono. Sik kelingan, wah kowe ndek iki urung tak jawil, urung tak jewer kupingmu. Kowe tak jewer. Bahkan sampai rentang waktu berbulan-bulan ndek sik kelingan, ndek ben aku dijewer karo kae iki kudu tak jewer. Pokoknya urung tak jewer. Pokoknya harus terbalaskan. Harus terbalaskan. Itu sisi lain dari Senin Pahing. Makanya teman-teman yang Senin Pahing khususnya yang mempunyai sisi lain seperti itu, Anda harus pintar-pintar mengelola. Jadi Anda itu adalah seorang power destroyer, kekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Sisi lain. Nah, itu potensikan untuk sesuatu yang baik. Karena saat Anda mempotensikan diri sebagai sesuatu yang baik, pada sesuatu yang baik, Anda itu adalah seorang superhero. Seorang yang bisa melindungi orang lain. Bukan karena fisik Anda yang besar, bukan, tapi memang karena jiwa Anda yang memang punya kerelaan hati dan ketulusan untuk membantu sesama seperti itu. Jadi bisa dibilang Anda itu sebetulnya yaitu tadi superhero. Saat kekuatan api itu tadi Anda potensikan untuk sesuatu yang baik, maka Anda akan menjadi orang-orang yang punya kehebatan luar biasa karena manfaat Anda dibutuhkan oleh banyak orang. Misalnya dalam suatu kasus pertengkaran, ini padu nih. Tangga-tangga liane sing krungu malah delik gitu.
bukan urusan saya. Tapi enggak bagi si Senen Pahing. Karena ini ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada sesuatu yang harus dilerai. Ojo sampai ini ada pertengkaran kok dibiarkan saja. Senen Pahing walaupun nggak ngerti urusannya pasti akan berada di tengah-tengah. Ini karena apa? Tahu duduk permasalahannya, dia akan membantu menyelesaikannya. Gitu. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, pada satu fase kehidupan yang bagus di mana Senen Pahing menemukan kebijaksanaan dalam kehidupannya, dia akan menjadi penengah yang bagus, akan menjadi seorang wasit di dalam kehidupan yang adil, adil. Dan yang paling utama yaitu tadi saya melihatnya bahwa Senen Pahing itu memang, cari aku ya superhero itu mau superhero. Jadi saumenang, bukan berarti dia itu senang mencampuri urusan orang lain, tapi memang jiwa dia itu selalu koyok-koyok. Nggak senang kalau istilahnya ada suatu kayak terpanggil, kayak terpanggil. Oke, harus saya tolong, oke harus saya bantu. Seperti itu koyok-koyok terpanggil. Itu kan keistimewaan. Di sisi lain, api itu tadi bisa membakar apapun, bisa merusakkan apapun, meluluh lantakkan apapun. Di sisi lain, saat potensi itu dipergunakan untuk hal yang positif, dia sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali. Itu hebatnya Senen Pahing. Dengan seperti itu, maka setiap apa yang dilakukan oleh Senen Pahing, sebisa mungkin Senen Pahing harus belajar tentang kesadaran untuk menemukan satu kebijaksanaan. Selama ini Senen Pahing yang belum menemukan kesadaran bisa saja dianggap oleh orang-orang, wah temperamental, sok jagoan, senengannya moro tangan, apapun. Identitas atau julukan-julukan yang miring itu akan apalagi bagi orang yang tidak mengenal, karena saya yakin orang-orang Senen Pahing itu sekali dia tampil di satu komunitas, orang yang belum mengenal pasti melihatnya bocah gawaya, apa bahasa Indonesia ini? Kemelinti. Kemelinti bahasa Indonesia. Wah, wong kok belagu. Orang kok belagu sangat sangat belagu. Tapi setelah tahu sebenarnya, maksudnya karakter asli dari Senen Pahing sebenarnya tidak seperti itu juga. Kelihatan belagu ya jelas karena orang punya potensi, karena orang punya kekuatan, jelas dia kelihatan orang seperti orang belagu, tapi padahal sebetulnya ketegasan dia, iya, karena dia merasa ya sangat pede, ya sangat, jadi kan tampak seperti orang yang congkak, sombong seperti itu, tapi sebetulnya Senen Pahing tidak seperti itu. Bahkan bagi yang menganalisis Senen Pahing, pesona Senen Pahing itu sangat luar biasa, membuat banyak orang, misalnya cowok nih, ganteng, cerdas, kendel, pasti didambakan oleh banyak cewek. Dan misalnya cewek anggun, terus cerdas, kayak artis-artis yang cerdas, kan ketok, pasti idolanya juga banyak seperti itu. Tapi bagi orang yang belum memahami secara keseluruhan dari Senen Pahing, pasti nganggepnya wah ini orang lu belagu banget sih lu kan. Seperti itu, iya. Saya kira itu saja Kang Cu. Oke, demikian sedulur penjabaran dari Mbah Jat, sisi lain atau potensi lain dari Senen Pahing ya Mbak. Kita cukupkan dulu ya Mbak. Kira-kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.